Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran pendalaman materi tema 1 subtema 2 kelas 6 ya. Apa kabar adik-adik? Kalian sehat ya? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang selamatkan makhluk hidup. Baik, selanjutnya dalam pelajaran ini kalian akan mengenal hewan sahabatku ya. Dalam pembelajaran 1 yaitu perkembangbiakan hewan ya. Ini masuk ke dalam mata pelajaran IPA ya. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. Ada 3 cara ya. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar, yang kedua adalah melahirkan atau pipipar, dan yang ketiga adalah bertelur kemudian melahirkan. Nah, contoh yang ada di gambar ini adalah ayam sedang bertelur, berarti ayam masuknya jenis hewan ovipar ya. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri, antara lain tidak memiliki telinga ya. Ini hewan ini tidak memiliki telinga ya. Kemudian mengerami telurnya ya. Ini bangau ya. Jadi dia tidak mempunyai telinga dan mengerami telurnya. Ini contoh hewan petelur. Contohnya apa? Burung, ikan, reptilia, dan katak ya. Selanjutnya masuk ke hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki 2 daun telinga dan tubuh ditutupi dengan rambut ya. Ini contoh hewan yang melahirkan. Jadi ada rambutnya ya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut ya, bukan bulu ya, tapi rambut. Kemudian contohnya adalah kelinci, sapi, kambing, lumba-lumba, dan landak ya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar ya. Jadi ini hewan ini ada telurnya tetapi juga melahirkan ya, perpaduan antara melahirkan dan bertelur. Nah, disebutnya adalah bahasa ilmiahnya adalah ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Ya, tidak memiliki ciri khusus ya. Contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus ya. Jadi dia punya dua cara. Jadi dia bertelur juga tetapi melahirkan juga. Pelajaran selanjutnya masih dalam pembelajaran 1, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Ya. Ini pengaruh kondisi geografisnya. Nah, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar, ya. Seperti kita ketahui di negara kita kondisi geografisnya tanahnya tanah agraris, kemudian kebanyakan masyarakatnya petani ya. Masyarakat biasanya menyesuaikan dengan mata pencaharian dengan alam sekitar ya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Misalnya di daerah yang pegunungan ya, kebanyakan masyarakatnya bertani. Kemudian daerah-daerah yang dekat dengan laut, pantai biasanya masyarakatnya
pencari ikan atau nelayan. Kemudian kawasan berikut terletak di negara Thailand ya. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Nah, ini contohnya di negara Thailand. Ini kegiatan ekonominya apa nih yang cocok? Misalnya berkebun, bertani, ya, bercocok tanam ya. Masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mencari ide pokok dalam teks laporan. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas ya. Jadi ide pokok di sini adalah gagasan utama yang dibahas dalam sebuah paragraf ya. Jadi ide pokok ini terdapat umumnya terdapat dalam kalimat utama ya. Kemudian apa ide pokok dari teks laporan berikut? Coba kalian cari ide pokoknya apa. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badan dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun, bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi bedanya begitu. Ya. Ditinggalkan aja. Nah, dari teks tersebut mana nih ide pokok paragrafnya menurut kalian? Ya. Jadi ide pokoknya itu yang kalimat utamanya ya, penjelasnya, yaitu hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Nah, perjelas lagi oleh kalimat berikutnya. Pelajaran selanjutnya adalah pada pembelajaran 2 ini penerapan nilai-nilai sila keempat. Sebelumnya sila pertama dan kedua sudah ya. Sekarang sila keempat yaitu mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah suatu supaya bersama dengan sikap rendah hati dan memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama. Suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat ya, nilai yang terkandung dalam sila keempat itu. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah melaksanakan musyawarah dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi dalam sila keempat ini lebih fokus ke dalam musyawarah ya. Yaitu mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Bagaimana cara teknik pembuatan patung itu? Nah,
Yang pertama adalah pembuatan patung harus disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Nah, setiap bahan memiliki teknik pembuatan berbeda, yaitu membutsir ya, memahat, mencetak, konstruksi ya, beda-beda ya, karena menyesuaikan bahan ya. Nah, membuat patung dengan teknik memahat bahan-bahan yang keras ya, membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu ya. Lagi ke dalam perkembangbiakan hewan ya, pelajaran IPA. Pipipar yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan ya. Embrio tumbuh di dalam tubuh rahim dan induknya ya. Pipipar itu dengan cara melahirkan, jadi dia tumbuh di dalam induknya, bukan di dalam telurnya ya. Dan ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur ya, embrio dan calon induk individu baru tumbuh di dalam telur. Selanjutnya adalah pipipar. Pipipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan ya. Embrio tumbuh dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetes, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Jadi ini perpaduan ya, yaitu bertelur juga tetapi melahirkan juga ya. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran ketiga, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Nah, jadi dipetakan ya, langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Membaca laporan laporan dengan seksama, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan, kemudian membuat daftar ide pokok setiap paragraf ya. Selanjutnya penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila ya. Sila keempat itu menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Contoh pengamalan sila keempat adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda misalnya ya. Pemilihan umum misalnya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Mengikuti pemilihan ketua kelas kalau di dalam kelas, kemudian tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti ya. Nah, untuk menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan membuat informasi yang penting untuk disajikan dalam bentuk fakta dan data. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, bagaimana ya, untuk menentukan idenya. Bagaimana untuk mencari tahu fakta atau laporan dalam teks ya. Dalam kegiatan pembelajaran 5, kamu akan belajar tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, apa saja? Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Nah, mayoritas kegiatan masyarakat pada ekonomi masyarakat Asia atau Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama adalah seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao,
teh, karet, dan tembakau. Nah, ini didominasi oleh kegiatan pertanian ini ya di Indonesia tuh ya. Selanjutnya, minyak bumi dan gas adalah sumber alam, merupakan sumber pendapatan terbesar Brunei Darussalam. Nah, ini negara Brunei ini, sehingga dia menjadi negara terkaya di Asia Tenggara itu karena pendapatan dari minyak bumi dan gasnya ya. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan ya. Ini Singapura ya, lebih maju negaranya. Nah, bagaimana kegiatan ekonomi pada negara-negara berikut? Negara apa ini? Nanti kita cari tahu kegiatan ekonominya apa. Pembelajaran selanjutnya adalah penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sila kelima, yaitu bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan suatu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera ya. Lalu apa saja yang harus diamalkan dalam sila kelima ini? Yaitu yang pertama harus bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros, bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini contohnya menabung adalah pengamalan sila kelima ya, Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat ya. Nah, demikian adik-adik pembelajaran hari ini tentang pemantapan materi pada tema 1 subtema 2. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu, dan mohon maaf dari Pak Guru apabila dalam penyampaian materi ini banyak sekali kekurangan. Demikian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.